Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Selamat pagi para sahabat, teman dan handetolan dimanapun berada, keluarga besar Gereja Taman Murni. Kita bersyukur pagi ini melalui udara pagi kita terus diberkati dengan berkah kesehatan dan juga kemurahan. Kita akan melihat bagaimana Allah yang menjadi sumber berkat memberkati kehidupan manusia melalui teks di dalam Markus pasal 6 ayat 41 sampai 44. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kasih Tuhan, sudah berapa puluh kali kita mendengar cerita itu. Ya, sudah cukup banyak. Allah menyediakan bacaan yang cukup bagus untuk kita nikmati juga pada pagi hari ini. Di tengah kehidupan kita ketika kita menikmati tanaman, salah satunya adalah pohon pisang. Ada di belakang saya ini. 3 bulan ke depan, pisang ini akan matang dan bisa kita nikmati buahnya. Orang-orang yang pandai masak, saudara-saudara, juga pandai membuat panganan, akan bisa membuat panganan dari pisang, misalnya pisang hijau, carang gesing, pisang plenet, ada sale, ada pisang molen juga, ada gedok pisang, ada pisang rebus, dan pisang goreng, dan sebagainya. Cemilan-cemilan itu saudara bisa kita nikmati dan itu menghidupi manusia. Ya, menghidupi saya, menghidupi Bapak Ibu semua. Bahkan itu menjadi sumber gizi yang luar biasa. Disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan masyarakat-masyarakat yang memiliki penghasilan kecil, makanan-makanan itu cukup membantu dalam kehidupan kita semuanya. Nah,
Dari situlah kita mensyukuri berkat Tuhan bahwa Allah sumber berkat itu menghidupi semua manusia dengan makanan-makanan yang sederhana. Bahkan makanan-makanan yang tidak kita kira itu mengandung gizi yang cukup tinggi sehingga membuat manusia bisa menjadi sehat. Kekasih-kekasih Tuhan di lingkungan-lingkungan kita atau sahabat-sahabat kita, atau ketika kita membaca atau kita hadir di suatu tempat dan bertemu dengan mereka, ada sahabat-sahabat kita yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan kecil misalnya, atau saya, Bapak Ibu juga ketika kita membandingkan dengan orang-orang yang berkecukupan, maka kadang kita memiliki pandangan yang negatif terhadap penghasilan yang tidak begitu besar itu. Jadi kita memandang itu sebagai suatu kekurangan kadang-kadang. Tetapi lihatlah saudara-saudara, ada orang-orang yang saya sebutkan itu, dia bisa makan dengan enak. Anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Kemudian dia bisa nyicil rumah sederhana, kemudian juga bisa nyicil kendaraan sederhana yang ditabungnya, kemudian akhirnya dia bisa memiliki hal itu. Bahkan ketika kita melihat ada beberapa kejadian, teman-teman, di tempat-tempat tertentu, kita bisa melihat bahwa ada bapak-bapak yang pengayuh becak, ada tukang parkir, ada penggarap-penggarap lahan, ada perantau, ada pekerja-pekerja proyek bangunan, dan ditulis di media massa, anak-anak mereka sukses. Anak-anak mereka sekolah dengan baik, dan mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi, bahkan bisa bekerja di tempat-tempat yang baik. Itu artinya bahwa sesuatu yang kita anggap remeh, makanan-makanan sederhana yang tadi saya sebutkan itu, rupa-rupanya penggarap-penggarapnya bisa sukses juga. Dan bisa menikmati bagaimana berkah-berkah Tuhan itu hadir dan mencukupi kehidupan mereka. Orang-orang yang percaya di dalam Alkitab, ketika dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, justru karena ketika kita berserah kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Itu bisa berlipat kali ganda karena berkah Tuhan. Jadi, kekasih-kekasih Allah, hari ini kita diajak untuk merenung bersama-sama bagaimana sebenarnya Tuhan memberkahi dengan barang-barang yang kita miliki, dengan makanan-makanan sederhana yang kita miliki, dengan makanan-makanan sederhana yang kita punya. Ketika kita mau berserah, pasrah kepada Tuhan, maka barang-barang itu, makanan-makanan itu, uang itu, tabungan itu, deposit yang tidak begitu banyak itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita yang memiliki saudara banyak ya, anak-anak 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita akan memulai mereka sekolah, saudara, kita tentu berpikir, aduh, berapa duit saya harus keluar. 2, 3 tahun, 4 tahun kemudian, saudara, mereka sudah sarjana. Mereka sudah bisa sekolah. Dari mana asalnya? Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia. Kesulitan apapun yang kadang kita miliki, mari kita memulai bersama untuk kita pasrah kepada Tuhan. Karena di dalamnya mujizat sampai hari ini masih bisa terjadi. Amin. Mujizat masih ada. Di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara semua, mujizat-mujizat itu disediakan Tuhan untuk kita. Hari ini bersemangatlah, pasrah kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki akan kita pasrahkan kepada Tuhan. Di dalamnya ada mujizat yang sedang direncanakan Tuhan bagi hidup kita. Yesus memberkati. Mengawali hari ini, biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Setiap pagi atau setiap hari, sempatkan waktu untuk olahraga. Jangan lupa protokol kesehatan. Dan makanlah makanan yang bergizi, tambah vitamin sedikit, saudara. Jangan lupa minum air putih supaya badan kita segar, barang 1 liter 2 liter. Dengan begitu kita terus fit. Jalani hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Amin.